Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada materi Al-Quran Hadis kelas 10, kali ini kita akan belajar tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sih mukjizat Al-Quran bagi kita, terlebih dahulu kita akan belajar dulu apa sih pengertian mukjizat. Mukjizat sendiri berasal dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jazan, yang isim fa'ilnya adalah mu'jizun atau mu'jizatun. Artinya sendiri adalah melemahkan atau mengalahkan lawan. Sedangkan menurut Mana Al-Qattan mendefinisikan mukjizat sebagai hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Kemudian syarat-syarat mukjizat. Sesuatu atau sebuah peristiwa bisa dikategorikan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat-syarat yang tertulis berikut. Kemudian, mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissi atau kasat mata. Kemudian yang kedua ada mukjizat maknawi yang tidak kasat mata atau tidak bisa dilihat atau bisa dicapai oleh panca indera. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengertian mukjizat. Sekarang apa sih pengertian dari i'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran itu apa? Jadi i'jazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi. Selanjutnya, aspek-aspek apa sih yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar i'jaz, memang benar-benar mukjizat? Nah, secara garis besar ada dua aspek yang membuat Al-Quran itu dinilai sebagai mukjizat. Yang pertama yaitu dari segi bahasa atau uslub. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi gaya bahasa atau uslub yang digunakan dalam Al-Quran itu tidak hanya indah, tidak hanya serasi, tapi juga sangat menyentuh dan memberi ketenangan bagi siapapun yang membaca dan mendengarkan. Kemudian terkait isi atau kandungan di dalam Al-Quran, tidak hanya mengungkap hal-hal yang gaib. Hal gaib itu yang dimaksud adalah hal yang terjadi di masa lampau atau hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah i'jaz ilmi atau isi kandungan yang memuat tentang kemukjizatan dari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dalam kehidupan manusia. Dan masih banyak lagi kehebatan-kehebatan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran yang bisa kalian pelajari dari referensi-referensi yang lain ya. Nah, selain mukjizat Al-Quran sendiri yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ada juga mukjizat-mukjizat yang lain yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang mana mukjizat itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan nabi atau rasul pada zaman tersebut. Baik anak-anak, demikian materi i'jazul Quran yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan terus menambah referensi kalian, bisa membaca dari buku-buku yang lain supaya lebih banyak pengetahuan yang kalian dapat. Sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.